siang, sore, malam, dan kapanpun kalian nonton video ini. Kami dari Grup Fenomena, terutama saya Akbar dan saya Willy. Kami sama-sama meminta maaf atas nama Fenomena karena pemberitaan kami di pemilu yang katanya dianggap tidak independen, katanya tidak dianggap atau dianggap memihak salah satu pasangan calon dan lain sebagainya. Kami minta maaf. Ya, dan terkhusus itu karena terbitnya Teknopos edisi Bemiwa ini, karena memang edisi ini cukup ricuh ya, cukup ramai di FT itu sendiri. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mungkin tersinggung ataupun tidak senang dengan kami menulis hal seperti ini. Tapi bohong. Iya. Tidak mungkin kami minta maaf. Tadi kan simulasi aja. Tadi simulasi aja minta maaf. Dan kami sebenarnya minta maaf ke Coki dan Muslim ya. Sayangnya sudah tidak ada di YouTube. Kami minta maaf mencuri jok mereka. Karena kami kangen lah bentuk kangen kami lah. Ya. Mereka berdua adalah panutan kami dalam bertoleransi. Iya, benar sekali. Dan di video ini yang jelas kita bakal bahas kenapa sih pendapat orang-orang ke Veno, dan kita sudah mengumpulkan ada 5 pendapat dari teman-teman FT terutama yang kenapa sih Veno begini, kenapa sih dengan Teknopos gitu. Kita langsung aja Will masuk yang pertama. Yang pertama adalah Veno ini menggiring opini publik. Ya jelas memang menggiring dong, nggak ada media yang tidak menggiring Bapak Ibu ya. Ada media dibentuk untuk menggiring opini publik sejak zaman Medan Priai, sejak zaman Simpo di Indonesia semuanya menyuarakan kebenaran. Tergantung siapa orang yang baca. Nah, tergantung interpretasi dan memang semua media memang menggiring opini. Medan Priai menggiring opini bahwa kolonial itu salah dan Simpo menggiring opini bahwa Tionghoa generasi muda berhak menjatuhkan yang angkatan tua. Iya, dan dengan hal itu juga banyak yang tentunya tidak senang ya. Tentu banyak tidak senang. Tirto tidak disenangi sama pemerintah kolonial, dan Simpo tidak disukai sama angkatan tua dari Cina. Sama halnya dengan Teknopos kami tentunya menggiring ke kebenaran yang ada gitu. Dan kami memang mengeluarkan dan memberitahukan tentang kesalahan-kesalahan dari KPU ini sendiri. Nah, yang nggak senang siapa? Ya pelakunya. Ya jelas pelakunya atau kubu pelakunya. Jadi kalau anda di sana tidak senang, tanya dulu independensi diri anda sendiri. Jangan nanyain kami. Gak usah nanyain kami. Tanya dulu anda independensinya kemana? Apakah anda sudah netral atau belum? Veno ini tidak netral. Ya jelas kami tidak netral. Tidak pernah netral. Kami tidak akan pernah netral. Kami tidak akan netral ya. Kami hanya akan terus berpihak kepada kebenaran. Benar sekali. Jadi kalau misalnya Veno nggak netral, ya memang. Karena kami masih hidup dan terus akan hidup teman-teman. Dan kita akan terus berjuang selama kita hidup teman-teman. Itu yang pertama. Kenapa Veno itu menggiring opini? Dan ini harus diketahui, kemarin ada yang satu suruh baca KBBI. Itu malah membantu kita. Terima kasih loh. Terima kasih buat orang yang baca kayak gitu ya, yang bikin status kayak gitu ya. Langsung kami stop itu. Langsung kami stop loh. Setelah Anda bikin status WhatsApp itu loh. Langsung. Opini pers yang dengan tegas membela dan mengemukakan doktrin dan gagasan sebagai bagian politik pemberitaannya. Iya memang. Salah kami di mana? Kami tidak salah. Yang salah itu Anda. Pola pikir Anda yang salah menyatakan kami itu netral. Coba logikanya dibalik ya Mas ya. Logikanya agak dibalik sedikit aja. Sedikit aja dibalik. Nah, udah gitu aja. Terus yang kedua adalah kita bakal ngejelasin soal gimana sih kenapa kita akhirnya bahas independensi KPU. Oke. Jadi begini, di KPU tahun ini tuh cukup berbeda lah dengan tahun yang kemarin, karena memang tahun kemarin calon tunggal, gak ada konflik, aman-aman aja. Makanya BEM-nya pun juga aman-aman aja. Tiba-tiba ketuanya kepilih, terus gak ada, bilang aman. Broker jalan aman, gak ada masalah. BEM tahun ini gak ada masalah aja. Karena memang aman. Dari awal emang biasa-biasa aja. Namun di pemilu kali ini tuh sangat banyak terjadinya pelanggaran, sangat banyak sekali. Namun yang muncul dalam persidangan yaitu 2 kasus yang saya tuliskan di sini, yang kami tuliskan di sini maksud saya. Itu memang melanggar KPU. Kenapa kita tidak mengangkat pelanggaran yang ada? Menurut kalian pelanggaran, menurut KPU enggak. Nah, itu dia. Salahnya melanggar peraturan. Iya, dan di sini itu jelas yang kami angkat adalah yang melanggar perfa, aturan, kode etik dan segala macamnya
Dan hal itu cuma dua itu tadi. Cuma itu tadi yang hari KTM buat 4% sama logo ya. Logo. Dan itu sudah dimahkamahkan dan mahkamah pun menyatakan yang salah itu KTM ya. Iya, KTM. Ya itu mahkamah pun kalau soal paslon 1 juga bikin salah nih, nempel stiker di motor misalnya dan lain sebagainya. Ya memang salah. Memang salah. Itu tidak etis tapi tidak diatur di peraturan, makanya tidak masuk ke mahkamah. Dan di sini pun kami juga membuat judul mempertanyakan independensi KPU. Kenapa? Karena dalam dua kasus itu KPU seakan, bukan cuma KPU sih ya. Iya. Semua struktur yang ada di pemilu itu tidak dengan serius gitu loh menanggapi kasus-kasus dan ini. Kayaknya nggak sinkron. Gitu. Jadi kami mencoba mendobrak aja. Kami perjelas aja siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Kalian bukan berarti yang benar sepenuhnya benar. Iya, benar sekali. Nah, kalian masih berpikir kami salah? Nih, independensi KPU dengan adanya panitia KPU meminta KTM untuk membantu paslon nomor 2, apakah tidak wajar kami mempertanyakan hal itu? Wajar-wajar saja, hal itu kebenaran, Bung. Ya, betul. Memang kebenaran itu menyakitkan, teman-teman. Camkan itu. Yang ketiga, selanjutnya apa itu? Soal buka aib. Aduh. Kita disangka buka aib. Waduh. Dikasih ayat lagi. Aduh. Kita ini lemah sama ayat. Yang pinter tuh paslon 1. Iya. Jadi jelas kita memang tidak pandai dengan ayat-ayat. Walaupun sebelah kita langsung KMM, tapi kita nggak pernah ikut lentera polu. Nggak pernah. Lipo nggak pernah. Kita nggak pernah. Bukan anti loh. Kita nggak pernah. Dan kalau memang kita dianggap membuka aib, apa kabar dengan media-media yang emang lebih tinggi? Detik, Kompas, Tempo, Tirto. Bahkan islami.com pun juga gitu. Islami.com, VOA Islam apa? Aroma. Aduh, membuka aib semua. Padahal media Islam tapi membuka aib. Apa kabarnya dengan OTT KPK, operasi tangkap tangan KPK itu membuka aib loh. Korupsi itu aib loh. Aib sekali. Tapi kenapa dibuka? Karena kebenaran. Karena kebenaran. Kita mengangkat kebenaran, kita memperjuangkan kebenaran gitu loh. Dan kebenaran harus disuarakan. Iya, kebenaran memang harus disuarakan. Kalau kita yang bukan yang menyuarakan kebenaran, siapa lagi? Ingat ya, kami tergabung di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Dewan Kota Yogyakarta. Kita mempunyai ideologi. Satu ideologi semua persma adalah perjuangan. Perjuangan untuk apa? Untuk kebenaran. Iya. Dan membela kaum-kaum yang lemah dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, itu dia. Itu soal buka aib. Gua nggak bakal ngutip ayatnya, gua nggak bakal nyebut siapa orangnya, kalian udah pasti tahu. Iya. Anda mau baca? Iya. Anda mau lebih pintar? Iya. Anda mau lebih kritis? Iya. Dapatkan majalah Protek Daulat Mandiri Pangan. Terbit bulan ini, fresh. Kalau mau gratis, silakan datang ke sekretariat kami di lantai 3, Gedung PKMFT UNY lantai 3 Sayap Barat. Iya. Dan jangan lupa bisa pesan kaos Protek juga. Dengan kaos ini wah, nyaman sekali ya. Wah, ini nyaman sekali sebenarnya. Aduh. Protofol aja. Aku langsung lulus loh pakai baju ini. Berapa skornya? Langsung 5,9 berapa itu. Masya Allah. Saya kemarin pakai naik motor, nggak pakai helm, nggak ketilang. Luar biasa. Dapatkan ini hanya 60.000. Hanya 60.000. Katanya, wah Veno nih memihak nih ke salah satu paslon, dah sebut aja deh paslon nomor 1 katanya. Iya. Kalau misalnya kita mihak coy, ngapain kita terbitin setelah penghitungan suara? Iya. Mending sebelum pemilihan. Biar suaranya ke paslon nomor 1. Walaupun yang sekarang menang nomor 1 ya, tapi kalau kami terbitin sebelumnya, wah jauh tinggi. Pasti tinggi. Lagian reputasinya kan lebih tinggi paslon nomor 2. Kok kalian kalah? Kita nih memprediksi kalian yang menang. Kalian ini punya reputasi Kahim, ketua advokasi dan lain sebagainya. Mentereng sekali, pasti menang. Tapi kok tiba-tiba nih dikalahkan oleh yang bukan siapa-siapa. Yang cuman kedudukannya KMM. Aduh, sayang sekali. Sayang banget. Besok Fikri Nanang maju jadi ketua BEM, rekrut pengurus hijaber semua. Iya. Jam 9 yang hijaber sudah pulang. Jam 9 sekrepem tutup. Gak ada sekrepem nginep. Tidak. Gak ada sekrepem nginep. Gak ada. Sekrepem nginep gak ada. Karaokean gak boleh. Karaokean tidak boleh, astagfirullahaladzim. Jangan suka main Remi, Uno, nonton drama Korea di sekrepem. Cukup Veno, gak usah. Karena kita emang gitu ya. Iya. Jadi ya memang kita sudah tahu lah
kekuatan besar di balik paslon 1 sama paslon 2 itu siapa sebenarnya? Bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum lagi. Kalau Anda tidak tahu, aduh. Anda kurang main, Anda sobatku. kurang main, teman-teman. Aduh. Kalian nggak pernah lihat itu banner yang Fikri Nanan di parkiran elektro mirip partai mana? Iya. Bukan aja. Tapi PKS. Iya. Warnanya kuning hitam. Iya. Jadi besok di BEM gak ada obrolan jawara. Adanya? Lentera kolbu. Iya. Gara kita hapus karena tidak produktif dan obrolan jawara tidak menghasilkan apa-apa. Makanya Lentera kolbu aja. Lentera kolbu aja. Dengan tema obrolan jawara. Iya. Tapi undang Veno lagi ya buat jadi pembicara ya. Kita senang aja ngomongin Lentera kolbu. Kemarin Mas Budi diundang. Alhamdulillah. Membuka diri untuk jurnalis. Masya Allah. Luar biasa. Dan yang terakhir, ada orang yang bilang katanya, wah setelah Teknopos ini terbit, saya nggak respect lagi sama Veno. Waduh. Selama ini yang respect sama Veno siapa? Nggak ada. Ada yang peduli sama Veno. Kami buat UPPA, teknik murni, ujung-ujungnya di mana? Di tong sampah. Ujung-ujungnya jadi bala-bala. Iya. Kardus bala-bala. Aduh, tidak pernah kami direspekkan. Di respect tuh nggak pernah. Kita tidak pernah dihormati. Jadi buat kita juga buat apa dihormati? Buat apa dihormati? Apalagi sama kalian. Aduh. Jadi itu mungkin ya 5 tanggapan ya. Iya. Kita juga capek sih sebenarnya bahas-bahas ini. Sebenarnya kalian tuh ribut-ribut wah Veno begini, wah Veno begini. Kita mah tahu di atas. Kalian mengintimidasi anggota-anggota kami, balas status WhatsApp-nya anggota kami. Kami ketawa, Bu. Perlu kami sebar grup kami, isinya apa? Bercandaan kalian. Aduh. Ini orang nggak baca. Ini orang nggak baca sempurna kok langsung komen. Jangan biasakan cuma baca 2 paragraf awal. Tidak. Memang 2 paragraf awal itu kita bikin wow dulu, biar ente baca. Kalau ente nggak baca, itulah yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi pesan kami, kalau misalnya kami bikin satu artikel, suatu laporan mendalam, dibaca teliti. Iya, benar. Kalau misalnya memang kalian satu jalan dengan kami, mari kita berjuang bersama-sama. Berjuang sama-sama untuk kebenaran, dan untuk FT nomor 1. Kita punya satu tujuan sama, kita pengen FT jadi nomor 1. Cuma mungkin jalannya berbeda gitu. Iya. Mungkin ente ke Jakarta lewat Semarang, kita ke Jakarta lewat Bulgaria. Iya. Nah, Jauh sekali ya. Memang agak jauh. Maksudnya jauh di nalar mereka. Iya. Ingat teman-teman, kritik adalah bentuk dukungan yang paling loyal. Iya, benar sekali. Dan berita dimunculkan untuk sesuai dengan kebenaran, bukan keinginan Anda. Jadi jangan paksakan kami untuk menuruti keinginan Anda. Pasti tidak akan. Pasti kami tidak akan mau. Kemarin ada yang bilang katanya, ya kalau misalnya mau wawancara tuh diskusi dulu lah. Aduh. Emang pernah Setia Novanto diajak diskusi dulu sebelum digerebek penjaranya? Nggak ada, nggak mungkin. Kami tidak minta apa-apa, cuma tolonglah baca yang banyak gitu ya. Baca yang banyak. Dan pahamilah bahwa garis perjuangan kami adalah kritik ya. Iya. Kritik. Bahkan siapapun Anda punya celah, tenang aja. Yang akan kami korek. Ini kayaknya nih paslon 1 belum kami korek nih. Tenang, bentar lagi, tenang aja. Ini soal besok nih, lihat pengurus, lihat aja besok nih. Jadi sobat gurun. Iya. Udah itu aja ya. Udah panas nih. Okay. Silakan yang mau head speed silakan. Dislike nggak apa-apa. Dislike sampai 12 juta kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus. Dan di bawah nanti kita kasih link podcast kita yang mungkin lebih panjang daripada ini. Oke, mungkin sekian dulu obrolan kita malam ini. Yap. Semoga kalian terbuka.